Kita lanjut bahas TGR Season 1 Part 7. Oke, lah gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tidak lama kemudian Muchen dan juga Molin sudah sampai di menara penyambutan dunia Beichang. Setelah mereka sampai, pengawas lokasi ujian pun juga tiba di tempat ini. Dia menjelaskan bahwa mereka ada di dalam dunia Beichang, di mana akan ada 4 tempat ujian seperti ini, dan mereka sedang menginjak menara penyambutan. Ini adalah satu dari ratusan menara yang dimiliki dunia Beichang. Ujian untuk masuk ke Akademi Beichang adalah tiba di Aula Beichang yang terletak di pusat dunia Beichang dengan melewati tempat rawan serta monster-monster tingkat tinggi. Jika mereka sampai di sana, maka akan bisa bertemu dengan formasi teleportasi asli menuju akademi tersebut. Sebelum berangkat, mereka semuanya harus meletakkan telapak tangan di atas monumen batu untuk menerima penilaian level. Muchen berada di level 3 karena dia mendapatkan kuota unggulan, dan murid yang lainnya berada di level 1 karena mendapatkan kuota biasa. Tidak disangka tempat lain, Luoli mendapatkan level 5 karena dia adalah murid inti. Pengawas ujian menjelaskan peraturan jika murid di bawah level 4 yang tiba terakhir di Aula Beichang akan tetap dianggap gugur meski dia mendapatkan kuota inti ini. Murid-murid juga boleh menghisap energi spiritual dengan cara melenyapkan monster atau mengambil benda dari murid yang levelnya berada di atas mereka untuk meningkatkan level diri sendiri secara perlahan. Setelah pengawas ujian selesai berbicara, pasukan dari Akademi Daiyuan yang ada di daratan Daiyuan mendatangi Luoli untuk meminta simbolnya di hadapan banyak orang. Mereka terlalu percaya diri bisa menang dari Luoli dengan mudah. Di hadapan banyak orang, 5 anggota dari Daiyuan menyerang Luoli. Hal yang mudah untuk Luoli bisa mengalahkan mereka. Hanya dengan satu serangan, orang-orang ini pun sudah kalah dan Luoli berhasil merebut simbol milik orang itu. Mereka yang telah kehilangan tanda kemudian menghilang, dan semua orang bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Guru pengawas pun menjelaskan bahwa setiap orang yang kehilangan kekuatan bertarung di dalam ujian, dia akan langsung dikeluarkan dari dunia Beichang, dan tidak akan ada lagi kesempatan untuk bisa masuk ke dalam Akademi Beichang. Di tempat lain, Muchen sedang melamun karena memikirkan Luoli. Molin yang tahu hal itu langsung mengingatkan jika ujian sudah dimulai. Semua murid berlomba-lomba dalam ujian kali ini. Molin pun berhasil mengalahkan salah satu monster dengan bantuan Muchen. Tidak lama setelah itu datang seekor buaya emas. Muchen meminta Molin untuk beristirahat agar dia yang mengatasi hewan ini. Muchen dan Molin juga mendengarkan suara teriakan seorang gadis dan pergi mendatangi mereka, yang ternyata gadis itu adalah Ye Sun murid yang telah mendapatkan kuota unggulan. Muchen dan juga Molin melihat dari atas tebing gadis itu adalah seorang master formasi, namun sayang sekali dia belum cukup pengalaman dalam bertarung. Muchen yang melihat jika gadis tersebut dalam kesulitan, dia pun pergi untuk memberikan pertolongan, dan Muchen menggunakan segel kematian Shen Luo untuk menyerang 2 monster buaya emas. Yu yang berada di dalam tubuh Muchen mengingatkan jika ada orang yang sedang mengincar mereka. Orang itu adalah Geking dan juga pasukannya. Muchen meminta Molin untuk membawa pergi gadis itu sementara dia melawan 3 orang di ranah spiritual rotation tahap akhir. Muchen pun segera bertarung melawan Geking, dan orang ini merasa kewalahan ketika berhadapan dengan Muchen sendirian. Lalu dia meminta bala bantuan kepada teman-temannya untuk memberikan serangan bersama-sama. Muchen yang memiliki kecepatan berhasil menumbangkan satu teman dari Geking. Tidak disangka di sekeliling Muchen dan juga Molin kali ini sudah banyak pengincar simbol level 3 milik Muchen itu. Muchen pun segera membuka segel formasi seni pagoda agung miliknya. Geking yang merasa terancam segera mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimiliki. Dia juga mengeluarkan teknik 9 pedang, sedangkan temannya mengeluarkan teknik telapak raksasa. Geking dan juga rekan-rekannya ini memberikan serangan secara bersamaan. Di sisi lain, Muchen telah membuka
formasi spiritual harimau api pelahap dan mampu mengalahkan 3 orang itu. Mu Chen juga telah mendapatkan 2 simbol dan 1 simbol lainnya diberikan kepada Mo Ling. Mu Chen juga mengatakan kepada para pengincar simbol yang lainnya, jika mereka ingin datang maka akan disambut dengan baik oleh Mu Chen ini. Geging yang tidak terima kekalahannya pun berambisi untuk mencari kakak pertamanya yang pernah mengikuti jalan spiritual dan sudah masuk di ranah Divine Spirit supaya orang itu mengalahkan Mu Chen. Malam harinya Ye Sun-er ikut bergabung dengan Mo Ling dan juga Mu Chen. Mereka kaget karena ternyata gadis ini baru berusia 14 tahun. Ye Sun-er ternyata tidak bisa melawan monster karena merasa lapar, sehingga dia tidak bisa menyusun formasi dengan baik. Ye Sun-er juga memberikan bekal makanan yang dia punya 2 hari lalu pada monster kecil yang telah kelaparan. Ye Sun-er meminta bantuan Mu Chen untuk pergi mencari kakaknya yang pernah ikut jalan spiritual. Namun Mu Chen menyarankan Ye Sun-er untuk pergi bersama mereka saja karena kakaknya pasti akan menuju aula Beichang juga. Mu Chen yang duduk termenung sendirian terus memikirkan Luo Li hingga dia merasa Luo Li berada di sampingnya. Saat Mu Chen ingin menyentuh Luo Li, dia pun menghilang dan Mu Chen baru menyadari jika itu hanyalah sebuah halusinasinya. Setelah sadar, Mu Chen memutuskan untuk berlatih membuka segel kematian Shen Luo level ketiga. Di tempat lain, Ge Hai yang merupakan kakak dari Geging sedang berada di tengah hutan bersama dengan 2 rekannya. Tidak lama sang adik yaitu Geging datang dan terkejut karena kakaknya sudah ada di tingkat kelima. Ge Hai menjelaskan jika itu adalah hasil rampasan. Ge Hai menanyakan kenapa adiknya baru tingkat 1. Dia kemudian menjelaskan jika ini semua merupakan ulah dari Mu Chen yang telah merampasnya. Ge Hai cukup terkejut karena dia mengenal orang itu dan dia adalah orang yang sudah membuat luka di wajahnya ini. Ge Hai pun memutuskan untuk mencari Mu Chen demi membalas dendamnya. Kembali ke tempat tadi Mu Chen berada, dia sedang berusaha mengendalikan segel kematian Shen Luo dan juga seni pagoda agung miliknya. Mu Chen yakin jika tanpa membuka segel formasi dia akan tetap bisa mengalahkan Master Ranah Divine Spirit tahap awal. Mu Chen dan juga yang lainnya memutuskan untuk terus berjalan menyusuri alam Beichang. Meski semakin ke belakang, ujian yang dihadapi menjadi semakin berbahaya. Mu Chen meminta pada Ye Sun-er untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya dengan menghadapi 2 monster badak besi yang memiliki kemampuan ranah spiritual rotation tahap akhir. Ye Sun-er mencoba melawan 2 monster itu karena ingin memakan daging panggangnya malam hari ini. Akhirnya Ye Sun-er pun berhasil membuka segel formasi miliknya dan mampu mengalahkan 2 monster badak besi. Tidak lama Geging dan juga pasukannya datang, kemudian disusul oleh kakak dari Geging yang bernama Ge Hai ini. Tidak lama, Ye Qingling, kakak dari Ye Sun-er juga telah datang untuk menemui adiknya. Tak disangka Ye Qingling juga sudah masuk ke ranah Divine Spirit. Ye Qingling berkata pada geng dari Ge Hai jika Mu Chen adalah teman dari Ye Sun-er dan memintanya untuk tidak mempersulit Mu Chen kali ini. Namun Ge Hai menganggap Mu Chen sebagai orang yang telah disegani oleh Ji Xuan dan juga Yang Hong di jalan spiritual. Apakah harus dilindungi oleh seorang wanita? Tak disangka Mu Chen adalah orang yang telah memicu petaka darah di jalan spiritual kali itu. Ge Hai meminta Qingling untuk menyingkir, namun Ye Qingling ini tidak mau karena Mu Chen telah membantu adiknya ketika dia berada di dalam kesulitan. Tetapi Mu Chen memutuskan untuk melawan Ge Hai sendirian, dan Ge Hai terlalu meremehkan kemampuan dari Mu Chen yang masih berada di ranah spiritual tahap akhir. Ge Hai mengeluarkan teknik pedang darah untuk melawan Mu Chen namun tidak mampu mengalahkannya. Mu Chen meragukan kemampuan Ge Hai yang sudah mencapai puncak latihan jalan spiritual dan hanya memiliki kemampuan seperti ini saja. Mu Chen menggunakan segel kematian Shen Luo untuk menyerang Ge Hai dan berhasil mengenai orang itu. Ge Hai masih terus ingin menyerang Mu Chen, namun dia dibuat terkejut karena mengetahui jika Mu Chen merupakan seorang master formasi. Menggunakan formasi petir Juitian untuk menyerang teknik pedang darah milik Ge Hai. Hal ini berhasil membuat Ge Hai
memuntahkan sirup marjan dan memukul mundur dia untuk mengakui kekalahannya. Mu Chen juga menodongkan pedang kepada Kehai dan mengambil simbol level milik Kehai kali ini. Hal itu masih belum cukup bagi seorang Mu Chen dan Kehai berjanji jika Mu Chen melepaskannya maka dia akan memberikan informasi tertentu. Kehai kemudian memberikan informasi jika dia telah menemukan sebuah lembah yang banyak menyimpan harta, salah satunya merupakan jamur yin dan juga yang divine. Jamur ini bisa membantu Mu Chen sampai ke tahap master ranah divine spirit. Mu Chen bertanya kepada Kehai kenapa dia memperlihatkan dan juga memberikan informasi ini pada dirinya. Kehai menjawab, jika jamur itu telah dijaga oleh 3 monster tingkat 3 dan Kehai tidak mampu melawan monster itu, jadi apa gunanya? Lebih baik informasinya diberikan kepada Mu Chen saja. Di sisi lain Juki berada di depan monster landak yang berada di ranah defense spirit tahap menengah. Pertarungan antara monster landak dan juga Juki tidak bisa dihindarkan. Monster landak pun berhasil dipukul mundur oleh Juki dan hal ini dimanfaatkan untuk memberikan serangan pada monster landak dengan teknik gelombang meteor. Serangan ini berhasil membuat sang monster landak seketika tewas. Tidak lama kemudian ada seorang pemuda yang memberikan informasi pada Juki bahwa penyebab petaka darah Mu Chen sudah datang. Juki ternyata sangat ingin bergabung dengan Akademi Beijang dan mencari Mu Chen demi Luoli. Juki sangat menyukai Luoli, sementara Luoli juga menyukai Mu Chen. Mu Chen yang mendengarkan jika Ratu Luo atau Luoli sempat diserang oleh Jisuan dan dia berjanji akan membalaskan dendamnya dan menyelesaikan duel yang belum selesai di dalam jalan spiritual kali itu dengan mengambil nyawa Jisuan. Mu Chen masih tidak menyangka jika Luoli banyak berkorban demi dia setelah Mu Chen dikeluarkan dari dalam jalan spiritual. Di tempat lembah jamur yin dan juga yang, Mu Chen bersama dengan pasukan Ye menemukan jamur yin dan juga yang divine, di mana benda ini tumbuh dari energi yang memiliki yang di bagian atasnya dan juga memiliki energi yin di bagian bawahnya. Namun tak lama datang 3 monster ranah divine spirit tahap awal. Mo Ling tidak begitu yakin bisa menghadapi 1 monster walaupun bersama-sama. Namun Mu Chen bertekad mengalahkan 3 monster itu sendirian karena dia memiliki formasi spiritual tingkat 2 yang cukup membantunya mengalahkan ketiga monster itu. Namun Mu Chen tetap memerlukan bantuan dari Ye Qingling untuk mengalihkan perhatian dari ketiga monster itu sambil dia berkonsentrasi menyusun formasi. Tidak ingin bertele-tele lagi, Ye Qingling segera mengecoh perhatian dari 3 monster dan terus melakukan penyerangan. Monster itu juga terus saja mengejar Ye Qingling karena merasa terusik. Ye Qingling hampir kewalahan karena kekuatan 3 monster itu menjadi semakin menggila. Ye Qingling pun mencoba membuka perangkap pelindung untuk memberikan perlindungan bagi dirinya sendiri dari serangan para monster ini. Yang lain pun juga membantu menyerang monster itu. Tidak lama Mu Chen sudah selesai menyusun segel formasi roda emas dan bersiap menyerang 3 monster tadi. Serangan pertama yang dilancarkan belum berhasil mengalahkan monster itu. Mu Chen segera mencoba serangan kedua, tak disangka dalam serangan kedua ini juga belum bisa membuat sang monster tingkat tinggi itu mati. Sementara di sisi lain, Ye Sun Er juga telah membuat formasi naga penembus langit dan berhasil memberikan pertolongan pada Mu Chen tepat waktu. Namun Ye Sun Er hampir saja terkena serangan dan untungnya dia diberikan pertolongan tepat waktu oleh kakaknya. Mu Chen segera menyusun formasi petir Jiutian dan menyerang 2 monster yang tersisa. Akhirnya dia bisa mengalahkan monster ini dan membiarkan Ye Sun Er bersama dengan kakaknya mengambil esensi para monster yang telah mati. Mereka pun memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengambil barang-barang yang penting di tempat ini. Sedangkan Mu Chen ingin segera mengambil jamur itu supaya dia bisa masuk ke ranah divine. Mu Chen akan segera menyerap kekuatan jamur itu di sana dan Ye Qingling akan mengambil benda berharga lainnya sekaligus melindungi Mu Chen. Kali ini Mu Chen juga bertekad jika dia bertemu dengan Luoli tidak boleh dalam keadaan yang lemah. Mu Chen pun segera memakan jamur itu untuk mengekstrak kekuatannya. Dia merasakan kekuatan-kekuatan dari jamur tersebut sangatlah hebat. Ye Qingling menyadari jika ada seseorang yang datang.
dia meminta Mo Ling dan juga Ye Sun untuk berhati-hati. Mo Ling, Ye Sun dan juga Ye Qingling sepakat untuk tidak membiarkan orang itu mengganggu Mu Chen yang sedang mengekstrak kekuatan di tahap ranah divine. Tidak disangka ternyata orang yang telah datang adalah Cuki. Dia ingin menantang Mu Chen. Setelah Mu Chen berhasil maju ke level selanjutnya, di dalam pusat energi, Mu Chen tidak menyangka jika kekuatan dari jamur Yin dan juga Yang divine ini begitu kuat. Jiu Yu yang tahu Mu Chen sedang kesusahan pun membantu sedikit menyerap kekuatan yang ada sehingga Mu Chen mampu mengendalikan hal itu. Tidak lama kemudian Mu Chen mampu mengendalikan sepenuhnya dan membuat Jiu Yu terkejut sambil terus memandang Mu Chen. Tidak lama kemudian Mu Chen mampu memandang jiwanya sendiri di dalam pusat energi tubuhnya ini. Mu Chen pun berhasil mengekstrak kekuatan dari jamur Yin dan juga Yang divine dan dia sampai ke tahap ranah divine. Mu Chen juga menemukan seni spiritual yang tersembunyi dari seni pagoda agung milik ibunya itu. Dia mendapatkan bisikan bahwa nama dari seni tersebut adalah tangan pagoda Vajra. Setelah Mu Chen keluar dari kultivasinya, dia segera mendatangi teman-temannya dan bertemu dengan Cuki. Kali ini Cuki pun langsung mengatakan maksud dan juga tujuan yang ingin menantang Mu Chen. Dengan taruhan Mu Chen tidak boleh muncul di hadapan dari Luoli lagi apabila dia kalah. Mu Chen tahu jika Cuki menyukai Luoli selama ini dan terus mengejarnya ketika berada di dalam jalan spiritual. Namun Luoli tidak pernah mempedulikan orang ini. Cuki langsung mengingat omongan dari Luoli jika Mu Chen lah orang yang dia suka. Cuki ingin menantang Mu Chen berduel karena dia tidak mau melihat Luoli kelak bersedih karena tahu Mu Chen terlalu lemah sehingga tidak bisa memberikan perlindungan pada Luoli dan bahkan Mu Chen bisa dengan mudah diinjak-injak oleh orang lain. Mu Chen tidak berniat melawan Cuki ini dan dia bersama dengan lainnya akan pergi meninggalkan Cuki. Namun orang itu tidak terima dan langsung memberikan serangan terhadap Mu Chen. Cuki terus menyerang Mu Chen dan meremehkan orang yang disukai oleh Luoli tersebut. Tapi Mu Chen tidak tinggal diam. Dia kali ini juga memberikan serangan balasan terhadap Cuki. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi karena Cuki langsung memakai jurus mematikan yaitu gelombang meteor untuk menyerang Mu Chen. Sementara Mu Chen segera memecahkan serangan itu menggunakan kekuatan segel kematian Shenduo level ketiga. Mu Chen juga segera membuka segel formasi roda emas untuk menyerang Cuki. Namun Cuki ini juga merupakan orang yang sudah mencapai ranah divine spiritual tahap menengah. Maka dari itu bisa dengan mudah memecahkan formasi dari seorang Mu Chen. Cuki segera mengeluarkan tinju kristal emas yang merupakan teknik yang paling kuat dari dirinya. Dia berharap bisa mengalahkan Mu Chen menggunakan teknik tersebut. Namun di sisi lain Mu Chen segera membuka teknik pagoda agung dan mencoba tangan pagoda Vajra yang barusan dia latih. Teknik ini mampu menembus tinju kristal emas milik Cuki dan kemudian membuat orang itu terkena serangan dari Mu Chen. Cuki pun mengakui kehebatan Mu Chen dan dia juga mengaku kalah. Cuki memberikan simbol level ke-7 yang dia miliki pada Mu Chen. Namun orang ini tidak mau menerimanya karena merasa tidak memiliki dendam apapun terhadap Cuki. Karena Mu Chen tidak ingin menerimanya, Cuki pun memberikan gambar formasi gajah naga yang merupakan formasi spiritual tingkat 2 yang dia punya kepada Mu Chen sebagai bayaran atas kekalahannya. Dan Mu Chen pun dengan senang hati menerima teknik formasi dari Cuki itu. Di tempat yang berbeda, Luoli sedang pergi dengan pasukannya untuk berburu monster tingkat surgawi agar bisa sampai ke level 9 dan menjadi murid pertama yang masuk ke dunia Beichang. Luoli tak sengaja mendengarkan percakapan dari para pasukannya yang menyebutkan nama dari Mu Chen. Dia lantas bertanya, di manakah orang itu saat ini? Ternyata Mu Chen pergi ke lembah es untuk berburu monster tingkat surgawi juga. Luoli berkata jika dia pergi ke Akademi Beichang demi Mu Chen, dan jika Mu Chen tidak ada, maka akan sia-sia saja pergi ke sana.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Luoli ini akan bisa bertemu dengan seorang Muchen yang selama ini berada di dalam hatinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.